Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini aku mau bahas 7 perbedaan mendasar mengenai PPPK dan PNS. Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas tentang 7 perbedaan PNS dan PPPK, mulai dari gaji hingga pekerjaannya sampai syarat-syarat diberhentikan. Apa saja itu? Oke, yang pertama tentang gajinya. Nah, untuk PPPK dan PNS ini gajinya itu sebenarnya sama secara keseluruhan. Ada gaji pokok, kemudian tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja, kemudian tunjangan penghasilan pegawai, tunjangan risiko atau bahaya, tunjangan khusus, dan tunjangan profesi. Nah teman-teman, ini ada cuplikannya, silahkan teman-teman buka nanti ya. Nah di sini ada beberapa disebutkan, ada juga yang lainnya teman-teman ya. Secara terperinci tadi sudah saya bahas. Kemudian teman-teman, sebenarnya bedanya di mana sih untuk terkait gaji? Bedanya itu ada pada hukumnya, berdasarkan hukumnya. Jadi kalau PNS diatur di PP nomor 11 tahun 2017 dan PP nomor 17 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PNS. Kalau PPPK ini diatur dalam PP nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Gitu teman-teman. Kemudian perbedaan yang kedua itu ada pada batas usia pelamar. Ini aturannya terkait CPNS terdapat di pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017. Nah, batas maksimal pelamar CPNS itu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun kecuali untuk beberapa jabatan yang dibatasi maksimal 40 tahun. Misalkan doktoral, dan doktor ini maksimalnya 40 tahun teman-teman ya. Jadi minimalnya 18, maksimal 40 tahun. Tapi umumnya ini minimal 18 tahun sampai maksimal 35 tahun. Ini sesuai dengan yang tadi di PP nomor 11 tahun 2017 teman-teman. Sedangkan untuk PPPK berdasarkan pasal 16 huruf A PP nomor 49 tahun 2018 bahwa usia minimal PPPK ini 20 tahun. Jadi lebih tinggi dibandingkan PNS. Kalau PNS minimal 18, kalau PPPK minimal 20 tahun. Sedangkan batas usia maksimalnya ini 1 tahun sebelum batas usia tertentu di jabatan atau formasi yang dilamar. Nah, misalkan nih kalau guru usia pensiunnya 65 tahun misalkan. Jadi batas usia pelamar itu maksimal adalah 64 tahun. Jadi dia punya waktu bekerja 1 tahun setelah diterima sebagai PPPK gitu teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman di atas 35 tahun pastinya teman-teman gak bisa daftar jadi PNS melainkan PPPK. Kita lanjut ke perbedaan yang ketiga berdasarkan proses rekrutmen teman-teman ya. Nah, perbedaan proses rekrutmen ini ada pada tahapan seleksinya. Kalau PNS ini ada 3 kali proses seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan yang terakhir adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB teman-teman. Sedangkan ada juga sih yang wawancara tapi hanya beberapa, tidak semuanya teman-teman. Nah, sedangkan untuk pelamar di PPPK ini menjalankan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi pada sedangkan pelamar PPPK menjalankan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, di mana seleksi kompetensi ini ada 3 bidang tes, yaitu manajerial, teknis, dan sosiokultural teman-teman. Nah, sesuai dengan pasal 19 PP nomor 49 tahun 2018. Nah, buat kalian yang belum belajar tentang seleksi kompetensi, yaitu ada manajerial, kemudian ada sosiokultural, ada juga wawancara, teman-teman digabung dengan manajerial ini teman-teman ya. Itu memang sudah ada beberapa videonya, silahkan kalian cek di playlist aku. Oke, kita lanjut ke perbedaan yang keempat. Nah, ini mengenai pemberhentian hubungan kerja. CPNS dan PPPK terdapat proses pemberhentian hubungan kerja yang berbeda-beda teman-teman. Umumnya ini terdapat ada 2 cara, yaitu predikat tertentu atau diberhentikan dengan cara hormat. PNS dan PPPK ini akan diberhentikan dengan hormat apabila PNS ini atau PPPK meninggal dunia atas permintaan sendiri, kemudian ada perampingan organisasi, tidak cakap secara rohani maupun jasmani sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban serta mencapai usia pensiun. Nah, sementara ada tambahan untuk PPPK diberhentikan secara hormat jika jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir, karena PPPK ini kan ada batas perjanjiannya. Jadi kalau itu berakhir
maka dia diberhentikan secara hormat. Itu tambahan untuk PPPK teman-teman ya. Selainnya itu sama saja sih antara PNS dan PPPK. Syaratnya dia misalkan meninggal dunia, kemudian dan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan itu juga termasuk dari pemberhentian secara hormat teman-teman ya. Itu saja, karena bedanya itu kalau PPPK ini tambahannya itu PPPK kalau dia masa kontraknya berakhir, itu tambahannya teman-teman ya. Nah di sini kalau teman-teman mau lihat ada cuplikannya. Nah di sininya selain pemberhentian ini untuk PNS saya ambil ya, mengundurkan diri, meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, kemudian memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar. Nah ini termasuk yang diberhentikan secara tidak hormat kalau yang ini teman-teman. Kemudian dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah itu teman-teman ya, beberapa contoh lainnya. Kita lanjut ke perbedaan yang kelima. Perbedaan yang kelima ini terkait dengan kedudukan hukum. PNS dan PPPK memang bekerja di lingkup pemerintahan teman-teman, namun PPPK memiliki lingkup yang terbatas. PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan, sedangkan PPPK ini hanya menempati jabatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 76 tahun 2022. Jadi PPPK ini tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pertama. Kalau PNS bisa, jabatan apa saja bisa, sedangkan PPPK ini yang tidak bisanya itu hanya mengisi jabatan pimpinan tinggi pertama teman-teman ya. Itu perbedaan di kedudukan hukum. Kemudian selanjutnya perbedaan yang keenam mengenai usia pensiun teman-teman ya. Tadi udah kita sempat singgung satu contoh saja. Nah usia pensiun PNS akan pensiun pada usia 58 tahun untuk jabatan pejabat administrasi, 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Nah sedangkan PPPK ini akan pensiun pada usia 58 tahun untuk pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pratama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media, dan 65 tahun untuk pemangku jabatan fungsional ahli utama. Itu bedanya teman-teman. Jadi usia pensiunnya ada yang berbeda-beda gitu antara PNS dan PPPK. Itu perbedaan yang keenam. Dan selanjutnya perbedaan yang ketujuh tentang status hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Nah, PNS ini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang kemudian diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pegawai pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di instansi pemerintahan. Sementara itu, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. PPPK melaksanakan tugas pemerintahan. Itu teman-teman ya, bedanya. Oke, itu dia ada 7 yang sudah kita bahas teman-teman. Kalau ada yang teman-teman masih janggal apa itu di 7 perbedaan ini, silahkan teman-teman komen saja, tinggalkan komen kalian di kolom komentar, nanti insya Allah Mimin akan jawab. Oke teman-teman, itu dia 7 perbedaan mengenai PNS dan PPPK. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar mereka tidak bingung lagi mengenai perbedaan PPPK dan PNS dan tidak ragu untuk mendaftar PPPK. Terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.